Baiklah semuanya, Shalom. Selamat datang kembali di Sunday Live Talk Show. Hari Minggu tanggal 18 September 2022. Dan hari ini kita akan berdiskusi dan ngobrol bersama dengan Pastor Heriadi Sutanto dari Kingdom Kiri Church Surabaya. Dan beliau pun mempunyai beberapa pelayanan yang lain yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua ketika dibagikan dan kita mendengar sharing-sharing dari beliau. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu apakah kita harus menjadi murid, follower, ataukah kita harus menjadi penggemar Tuhan Yesus. Dan saya yakin ini adalah sebuah pembahasan yang cukup menarik dan sangat baik untuk kita diskusikan dan kita bicarakan bersama-sama. So, sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Kali ini mungkin kita tidak ada worship, tapi ya minggu-minggu depan berikutnya kita akan kembali ada worship, hanya untuk kali ini saja. Dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita menginvite Pastor Heriadi untuk bergabung bersama dengan kita di live pada malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk live pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau hadir di rumah-rumah setiap kami. Engkau hadir di dalam hati dan pikiran setiap kami. Engkau bukakan pikiran dan hati setiap kami untuk kami Tuhan mempelajari sesuatu hal yang baru malam hari ini. Untuk kami belajar Tuhan untuk semakin mengerti dan memahami tentang Engkau Bapa. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami semua hati dan pikiran dan telinga seorang murid Bapa, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupi semua yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Acara Engkaulah sepenuhnya Tuhan di dalam live pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan live Instagram malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mengirim invitation kepada Pastor Heriadi berbincang-bincang bersama dengan kita. Oke, kita tunggu koneksinya tersambung. Wow, so excited. Shalom, Pastor. Shalom. Hai, halo. Shalom, Yes. buah kebahagiaan dan kehormatan yang sangat-sangat luar biasa bisa kedatangan Pastor malam hari ini. Terima kasih banyak Pastor di tengah kesibukannya dan di tengah semua pelayanannya mau menyempatkan diri untuk berbincang-bincang malam hari ini. Thank you so much. So mungkin pertanyaan pertama, Oke, mungkin pertanyaan pertama dari aku, hari-hari ini sedang sibuk apa nih Pastor? Something is wrong with my earphone. Wait a minute. Oke, siap. Oh. Okay, again, what did you ask? Sorry, again. Hello, Daniel. Sorry, maafkan. Nggak apa-apa. Oke. Masalah dengan earphone. Jadi, gimana? Apa kabar semuanya? Gimana pertanyaannya? Apa tadi saya lupa nih? Oke, akhir-akhir ini sedang sibuk apa, Pastor? Belakangan hari ini. Ya, kira-kira ini sibuk. Saya tetap melayani bersama dengan Team City. Ya, kita semua tahu Surabaya juga masih kita terus mengembangkan Team City part of a global church. Gitu. Oke, Pastor kok suaranya kayak kurang clear ya, Pastor? Kurang clear ya? Sebentar. Iya. Sepertinya saya ada masalah dengan bentar ya. Let me do this again. Halo? Nah, ini lebih baik. Ini jauh lebih baik, Pastor. Oke dan. Oke, Nah, still. sekarang kan, Ini masih belum masuk di earphone-ku nih. Ada masalah dengan earphone. Bentar, saya matikan aja earphone-ku ya. Oke. Oke, bisa dengar suaraku? Jelas? Bisa, jelas, Pastor. Oke, puji Tuhan. Yes, lanjut. Bagaimana? Nah, Pastor kan sekarang melayani di sebuah gereja yang besar, sebuah global church gitu ya. Pernah Ya. nggak sih terpikirkan gitu ketika Pastor mungkin berusia remaja gitu, bahwa satu hari akan melayani sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pastor? Eh, saya tidak pernah membayangkan ya, sebagai sekarang di posisi seperti ini di tempat saya melayani,
Saya tidak pernah membayangkan ketika saya masih muda saya akan menjadi hamba Tuhan, saya akan dipakai Tuhan sebagai ini dan itu. Tidak pernah ada gambaran itu sekalipun, sedikit pun. Wow. Cita-citanya dulu ingin menjadi apa, Pastor, kalau boleh tahu? Pekerjaan saya pertama adalah menjadi guru dan itu sepertinya sudah sebagai satu panggilan yang bagi saya udah sangat-sangat saya banget karena saya suka bicara dengan orang, saya suka mengajar dan passion saya mengajar juga. Jadi kalau belajar kita sepertinya menjadi guru adalah suatu cita-cita yang luar biasa buat saya saat itu. Tapi ketika masa kecil kita semua nggak tahu, saya nggak tahu dengan kamu. Tapi kita semua ketika masa kecil ditanya mau jadi apa, hampir semua anak pasti menjawabnya pengen jadi dokter. Waktu itu generasi saya, pengen jadi Iya, dokter. iya. Itu Hmm. tanpa berpikir, pengen jadi dokter. Entah kenapa. Wow, oke. Hmm. Menarik, menarik. Nah, berarti apa memang Pastor ini berasal dari keluarga yang memang sudah kenal Tuhan juga atau seperti apa? Bukan. Jadi saya bukan dari keluarga Kristen, saya tidak terlahir dari keluarga Kristen, dan Hmm. saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dari keluarga besar, dari keluarga kami, saya yang jadi Kristen pertama kali, Wow, gitu ya. oke. Dan, Nah, dan, it, ya. perubahan itu terjadi kapan dan karena apa, Pastor? Suatu saat di tahun ketika saya masih di kelas 3 SMP waktu itu ya, saya Hmm. diajak oleh sepupu saya untuk menemani dia datang ke sebuah gereja untuk ibadah pemuda waktu itu, ibadah remaja waktu itu. Itu kalau saya lihat tahunnya sekitar tahun 94 lah kurang lebih, 1994. Waktu itu saya cukup menolak karena saya nggak suka dengan datang ke gereja, saya nggak suka dengan kegiatan seperti itu. Karena jujur aja saya juga dulu termasuk belum kenal Tuhan, saya bukan orang yang bukan orang yang sangat religius, maka saya tidak suka. Tapi hampir setiap minggu, ya setiap weekend, waktu itu setiap hari Sabtu ibadah mereka itu. Setiap hari Hmm. Sabtu saya telepon Sabtu siang untuk ikut ibadah, untuk menemani dia ibadah remaja di hari Sabtu sore. Hmm. Saya terus menolak. Tapi pada akhirnya saya bilang sama diri saya sendiri, saya akan coba katakan iya untuk kali ini, cukup sekali untuk datang. Lalu Oke. setelah itu saya nggak akan datang lagi. Tapi Hmm. ternyata dari sekali datang, saya pada akhirnya yang suka untuk datang ke gereja dan saya terus bertanya kapan kita ke gereja lagi. Itulah awal saya mengenal Tuhan pada akhirnya. Wow. Nah, ketika mulai mengenal Tuhan ya di dalam kehidupan pastor gitu, dan kemudian mulai berubah keyakinan gitu, pastor, ada nggak pertentangan atau penolakan dari keluarga? Oh tidak, keluarga saya itu cukup cukup apa ya, bisa dikatakan memberi kebebasan buat saya, buat keluarga, buat adik-adik saya, buat siapapun untuk termasuk mengambil pendidikan seperti apapun, jurusan pendidikan seperti apapun, termasuk agama pun tidak ada yang melarang, tidak ada keharusan. Jadi I feel freedom. Oke, that's nice. Nah, ketika mengenal Tuhan, nah kan kita semua pasti setuju bahwa mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan bukan berarti mengalami Tuhan juga di dalam kehidupan setiap kita gitu. Terkadang itu bisa jadi dua momen yang berbeda atau bisa juga jadi satu momen yang sama bagi kehidupan pastor secara pribadi. Apakah pernah ada satu momen tertentu dalam kehidupan pastor di mana pastor mengalami Tuhan gitu secara pribadi? Iya, jadi ketika saya pertama kali kenal Tuhan di gereja itu, akhirnya saya mendekatkan diri, belajar lebih banyak tentang Tuhan itu seperti apa, mulai belajar membaca lebih banyak firman Tuhan. Nah, di titik itulah pada akhirnya saya mengalami Tuhan bahwa ternyata hidup saya selama ini di mana saya sering hangout dengan teman-teman saya tidak ada gunanya. Akhirnya saya sampai pada suatu titik saya bertobat dan memberi diri buat Tuhan dalam artian saya tidak lagi kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, saya tidak perlu memberitahukan kebiasaan apa itu karena sudah termasuk ya hal-hal yang semua Tuhan tidak ingin kita lakukan, saya lakukan hampir semuanya untuk usia remaja, ya. Dan Wow. akhirnya saya bertobat, saya beri diri buat Tuhan. Saya pada akhirnya saya tidak tahu, sebenarnya di awal-awal perjalanan saya ke Kristen, saya tidak tahu bahwa gereja itu
berjalan karena ada namanya pelayan-pelayan, ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang disebut melayani Tuhan. Saya kira Hmm. semua gereja berjalan dilakukan oleh orang-orang yang dibayar sebagai sebuah pekerjaan. Saya Hmm. pada titik berarti di titik di mana saya mengerti bahwa ternyata aku bisa jadi bagian dari satu pekerjaan Tuhan yang namanya melayani. Akhirnya aku mulai memberi diri untuk melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Gitu. Wah. Pelayanan pertama sebagai apa, Pastor? Wah ini seperti aku nggak tahu kalau generasi ini pernah mendengar ini nggak ya. Jadi pelayanan pertama saya dulu itu adalah majalah dinding. Tempat kita paste, taruh semua kegiatan-kegiatan gereja, kita kasih foto-foto kegiatan gereja, kita kasih komentar-komentar. Kalau sekarang seperti Instagram, kalau online. Tapi dulu nggak ada Instagram. Jadi kita Betul. masih pilih foto-foto favorit dari kegiatan camp, kegiatan apa, kita tempel di sebuah papan besar. Kita Hmm. kasih komentar-komentar, lalu kita kasih pengumuman-pengumuman. Kalau sekarang ada Facebook, waktu itu nggak ada Facebook, kita kasih pengumuman, Betul. ada acara ini, itu semua. Ya, itu yang saya lakukan dulu dengan tim saya. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, ketika menjalani itu semua, kehidupan sebagai guru juga bekerja dan lain sebagainya, apa yang membuat Pastor kemudian dari guru mau menjadi pengajar agama? Karena kan terkadang ada dua perbedaan yang cukup signifikan ya dengan kita mengajar satu hal yang secara edukasi itu dapat dimengerti dan diterima oleh semua orang secara umum dan kita mengajar firman Tuhan yang terkadang tidak bisa diterima oleh semua orang secara umum gitu loh, tidak dapat diterima secara luas gitu. Nah, apa yang membuat Pastor berubah haluan dari guru menjadi hamba Tuhan? Oke, jadi ketika saya menjadi guru, sebenarnya saya belum bukan benar-benar sebagai guru agama waktu itu ya. Saya tidak mengawali profesi guru, saya bukan sebagai guru agama. Waktu itu Hmm. saya guru matematika. Wah, Sampai wah, titik Tuhan memanggil saya untuk keluar dari pekerjaan guru, full time guru, untuk memberi diri sebagai full time di dunia gereja, memberi diri hmm, full time untuk melayani Tuhan di gereja. Ya, nah waktu itu saya sempat melarikan diri dari panggilan dalam artian saya sempat menepi semua panggilan-panggilan dan saya berkata, ngapain aku harus jadi pendekar? Ngapain aku harus melakukan pekerjaan Tuhan? Tom, selama aku bekerja menjadi guru, aku juga masih bisa melayani di gereja, meskipun bukan sebagai full time. Jadi betul. saya sempat melarikan diri dari panggilan itu, menepi semua panggilan itu. Tapi pada akhirnya Tuhan kejar terus sampai di satu titik akhirnya saya mengatakan oke, okay, that's it. Jadi saya mengundurkan diri dari dunia full time guru, profesional guru. Akhirnya saya masuk ke dunia yang namanya melayani Tuhan secara full time. Waktu itu saya akhirnya menjadi youth pastor di sebuah gereja di Surabaya. Wow, wow. Nah, eh, dari yang tadinya katakanlah seorang guru mendapat income secara honorer gitu kan setiap bulannya tetap dan lain sebagainya menjadi kemudian berubah menjadi seorang full timer yang kita tahu bersama bahwa pelayanan Tuhan itu terkadang ya walaupun dalam tanda kutip ya dalam pelayanan full time tertentu mungkin ada juga ininya tapi terkadang kan ya itu tetap berbeda dengan yang namanya bekerja. Nah, dengan melakukan pengorbanan seperti itu, apakah mudah pada awalnya atau apa yang Pastor rasakan sampai benar-benar nyerah untuk ngikutin panggilan Tuhan itu? Tidak mudah, tetapi yang kita tahu adalah bahwa jika Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga akan mencukupi. Jika Tuhan sudah merencanakan, Tuhan juga yang akan mensupport apapun yang kita butuhkan. Itu aja pegangan aku sih. Wow, wow. Nah, melayani langsung sebagai youth pastor memimpin anak-anak muda. Ya. Kalau sampai detik ini, kan pastor sekarang juga mengajar orang-orang umum mungkin juga. Boleh diceritakan nggak kesulitan-kesulitan apa sih yang dialami selama memimpin atau menggembalakan lah, ya menggembalakan anak-anak muda? Uh, Waktu pengembalaan anak muda sebenarnya apa ya gampang-gampang sukar ya. Hmm, Karena apa? Ketika kita sebut gampang karena orang muda itu jika kita udah bisa ambil hatinya maka kita bisa masuk dalam dunianya maka mudah untuk bicara dengan mereka. hmm, Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang sulit mengarahkan karena orang muda itu punya idealisme sendiri. Idealisme ini yang perlu kita kita kendalikan, perlu kita atur, perlu kita kita apa ya kita arahkan ke jalan yang benar.
Karena kekuatan sebuah gereja sebenarnya terletak pada orang-orang mudanya. Bukan berarti orang-orang yang tua tidak memberi sumbang saran, sumbang sih, enggak ya. Tapi sebagian besar gereja berjalan karena banyak orang muda di dalamnya. Betul. Nah, dalam mengambil hati orang-orang muda itu apa yang pastor lakukan? Apakah membutuhkan waktu yang sangat panjang ataukah mudah-mudah Sebenarnya saja atau gimana? enggak gitu. Karena sejak awal saya berjalan saya di gereja itu berjalan lewat orang muda ya. Jadi enggak sulit sebenarnya untuk saya masuk ke dalam dunia orang muda karena saya sejak awal juga terjun di dunia muda, dunia orang muda. Hmm, Tetapi gereja yang saya kembangkan sekarang bukan gereja yang sama dengan saya mengawali pelayanan saya sebagai pendeta. Jadi gereja King City ini benar-benar satu pelayanan perjalanan yang baru buat saya. Yang saya memulainya di tahun 2019. Dan ini bukan gereja orang muda, ini gereja untuk semua orang. wow. Di sini pastor melayani sebagai gembala, sebagai teaching pastor, sebagai apa? Kita nggak disebut sebagai gembala sebenarnya, kita lebih disebut sebagai lead pastor ya, untuk atau campus pastor ya, Oke, seperti itu. Karena Kingdom City adalah satu gereja di banyak lokasi. Eh, jadi setiap pemimpin di sana kita disebut sebagai campus pastor atau lead pastor. wow. Visinya apa pastor? Apa yang menjadi visi dari pelayanan pastor di Kingdom City Church ini? Visi Kingdom City sendiri adalah untuk menghubungkan, memperlengkapi, dan memberdayai setiap orang untuk membawa realita di ratuan ke dunia mereka. Hmm, Jadi kita mulai dengan menghubungkan. Ada tiga kata kerja di sana, menghubungkan, memperlengkapi, dan memberdayakan. Setiap orang itu kita percaya harus terhubung satu sama lain secara horizontal dan betul, secara vertikal terhubung kepada Tuhan. Nah, seninya adalah bagaimana mereka bisa terhubung dengan Tuhan dan melepaskan hubungan dengan sesama mereka. Karena itu kita berusaha menghubungkan mereka dengan satu sama lain dalam sebuah wadah yang namanya Connect Group. Di mana hmm, mereka pada akhirnya saling bertumbuh di sana setiap orang. Untuk apa? Di dalamnya mereka adalah diperlengkapi. Kata kerja kedua, kita menghubungkan dan kita memperlengkapi mereka. Dalam artian ini bicara tentang memuridkan. Ya kan? Setiap orang pada akhirnya bertumbuh. Untuk apa? Untuk dibawa ke arah memberdayakan. hmm, Karena setiap orang pada akhirnya akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa realita tentang Tuhan, membawa nama Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan ke dunia masing-masing orang itu. Karena aku nggak bisa tahu dunianya Daniel, aku nggak bisa tahu dunianya orang-orang yang ada di sini atau di betul, sana, di sini, ya kan? Tapi betul, betul. orang-orang itu bisa membawa kabar tentang Tuhan ke dunia mereka sendiri. Nah, Hmm, bagaimana mereka bisa membawa kabar tentang Tuhan ke dunia mereka jika mereka tidak diperlengkapi, jika mereka tidak terhubung pada Tuhan, jika hmm, mereka tidak terhubung satu sama lain? Nah, itu visinya. wow, wow, luar biasa. Nah, berarti pastor mempercayai bahwa kita harus memuridkan dan menjadi murid Kristus. Nah, mungkin kalau kita boleh masuk ke bagian ini, pastor, menurut pastor sendiri, apa perbedaan antara murid dan menjadi pengikut dan kemudian menjadi penggemar saja daripada Tuhan Yesus itu sendiri? Ada perbedaan yang signifikan nggak? Sebenarnya antara murid dan pengikut tidak ada beda bentuknya. Hmm, Karena murid itu adalah pengikut Kristus. wow, Ya kan? Diambil dari kata Kristen sendiri berarti kan sebenarnya Kristen itu bukan agama kalau ditunjuk dari arti katanya sendiri. betul. Kristen diambil dari kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, mengikuti apa yang Kristus lakukan. Ya kan? Dan Hmm, kalau kita bicara murid, murid itu mengikuti apa yang gurunya katakan, mengikuti segala teori dan contoh hidup gurunya. Itu murid. Jadi murid Kristus adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah murid Kristus. Kristus itu nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Tapi penggemar Kristus beda. Penggemar hanya, ini saya mau big fan. Aku suka ke gereja karena nyaman, karena asik. Tapi belum tentu. Orang yang mengatakan aku suka ke gereja, aku menikmati gereja, belum tentu dia menghidupi Kristus di dalamnya. Mungkin dia menjadi Kristen di hari Minggu, tapi belum tentu dia jadi Kristen di hari Senin sampai Sabtu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti gaya hidup Kristus.
di setiap harinya. Gitu saja. Wow. Jadi apakah menjadi penggemar Kristus itu salah atau benar? Kita nggak bicara tentang salah benar, kita lebih bicara tentang uh, kurang tepat ya kalau kita hanya menjadi penggemar saja. Karena untuk menjadi penggemar berarti kita menempatkan diri kita di luar, kita hanya menonton Tuhan, menonton Kristus. Tapi kita nggak ikut gaya hidup Kristus. Tapi kita nggak menghidupi Tuhan. Bahkan kalau Wow. kita bicara penggemar, penggemar yang sejati sebenarnya melakukan apapun untuk yang dia gemari. Di titik ekstrim seorang penggemar melakukan apapun. Konser seharga 10 juta tiketnya pun dia akan beli hanya untuk datang dan dekat dengan uh, katakanlah band-band Idola. yang dia genting, K-pop dan whatever. Ya kan saya tahu ada banyak penggemar K-pop yang kalau ada konser mereka datang membeli semua apa itu gimmicknya semuanya dia lakukan all out dia beri Tuhan. Tapi nggak semua yang disebut penggemar Tuhan, penggemar Yesus akan melakukan hal yang sama. Penggemar Yesus mungkin hanya menghidupi hanya suka mendengar firman Tuhan. Wah, pendeta itu keren kalau kalau berkhotbah. Aku suka pendeta ini, pendeta itu. Tapi mereka nggak menghidupi apapun. Mereka hanya suka. Di titik itu aja. Tapi nggak all out memberi dirinya untuk Tuhan. Jadi bukan benar salahnya, adalah benar di titik di mana kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kurang tepat jika kita hanya mendengar tapi tidak menghidupinya. Karena yang namanya murid Kristus menghidupi ajaran Kristus. Yang namanya pengikut Kristus mengikuti apa yang Kristus ajarkan. Karena firman Tuhan saya mencatat di sini di Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 15 ayat 1 sampai 9 ini satu perikop yang sangat luar biasa tentang apa namanya pokok anggur yang benar. Yohanes Hmm. 15 ayat 8 berkata ini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tapi Wow. dikatakan ini jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi bukan menempatkan diri di luar, tapi kita hanya menonton Kristus, menonton apa yang Yesus lakukan. Oh, aku suka ajarannya, tapi kita nggak menghidupi ajarannya. Murid adalah orang-orang yang tinggal dalam ajaran Tuhan dan membiarkan ajaran Tuhan itu tinggal dalam dirinya, sehingga bertumbuh. Wow, wow, luar biasa. Nah, oke, kalau kita berbicara tentang murid, yang tadi Pastor katakan adalah murid pasti akan mengikuti apapun yang gurunya lakukan, apapun yang gurunya sampaikan. Yes, betul. Nah, tapi mengikuti ini terkadang kan suka disalahartikan, Pastor. Mungkin kita bisa mendalami sedikit tentang mengikuti ini tuh mengikuti yang seperti apa, mengikuti secara harafiah atau mengikuti secara kerohanian. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengikuti Kristus menjadi murid Kristus itu berarti mungkin cara berpakaian kita, cara kita tinggal dan lain sebagainya semua harus menjadi seperti Kristus atau apanya yang mesti diikuti, ajaran-ajarannya, kehidupannya sebagai manusia ketika dia datang atau yang kerohaniannya seperti apa yang harus diikuti, Pastor? Karena banyak orang yang suka salah kaprah di bagian ini. Ya, kembali ke Yohanes tadi ya, kalau kita mundur di satu pasal ya, Yohanes 13 ayat 35, berkata Hmm. begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian yang mana dilanjutkan oleh Yohanes? Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Jadi perintah utama Kristus sebenarnya dirangkum semua perintah Alkitab yang di perjanjian lama, 10 perintah Allah, di perjanjian baru oleh Yesus dirangkum menjadi satu hukum namanya hukum kasih. Kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, bahwa dalam hal ini dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku dengan cara jikalau kamu mengasihi. Jadi hanya sepertinya sejauhnya yang aku tahu, hanya kasihlah yang jadi identitas Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dengan yang kekal. Kasih. Karena kasih Yesus turun ke dunia di Tuhan Allah Bapa mati di atas kayu salib bagi kita kasih. Sekalipun manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sekalipun manusia tidak menunjukkan gaya hidup yang benar, tapi Yesus mati terlebih dahulu bahkan saat kita masih dalam dosa. Kasih.
Karena kasih itulah maka kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita bisa mengampuni orang lain sama seperti Kristus mengampuni, ketika kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi, seperti itulah kita disebut murid. Karena murid mengikuti gaya hidup gurunya. Wow. Jadi di dalam kasih itu terkandung semua hukum Taurat yang lain. Semua menjadi satu dengan kasih itu ya. Benar. Wow. Tapi adakah batasan tertentu sebagai manusiawi ketika kita mengasihkan? Terkadang balik lagi, semua kita juga balik lagi, kita hanya manusia. Terkadang ketika mungkin kita mengalami sesuatu, kemudian orang mengecewakan kita dan lain sebagainya. Nah, adakah batasan-batasan tertentu sebagai manusia yang boleh kita lakukan sebagai di dalam kita mengasihi, atau tetap kita harus tetap mengasihi seperti yang Kristus katakan, apapun itu tanpa syarat tetap? Tidak ada batasan dalam kasih. Ya kan, Paulus juga mengatakan percuma jika kita bisa berbicara dalam bahasa malaikat, percuma kita bisa memberi diri kita untuk dibakar, tapi jika kita tidak mengasihi, maka sia-sia semuanya. Artinya tidak ada batas dalam mengasihi. Bahkan ketika murid mengatakan, guru seberapa sering kita harus mengampuni saudaraku? Ampunilah 7 kali 77 kali. Artinya tidak ada batasan untuk mengasihi. Bahkan Yesus, dia sudah mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika dia tergantung di kayu salib dalam sengsaranya dia, Yesus tidak mengatakan, Bapa, mereka yang memaku di tanganku, mereka yang mencambuk aku, itu perkecualian buat mereka. Jangan ampuni mereka. Tapi mereka yang hanya nonton, ampuni mereka. No, Yesus tidak mengatakan itu. Yesus katakan, Bapak ampuni mereka. Dalam kesengsaraannya Yesus tetap mengatakan, ampunilah mereka. Dalam kesengsaraannya Yesus tetap menunjukkan kasihnya. Jadi tidak ada batasan dalam menunjukkan kasih. Tidak ada batasan dalam hidup seperti Kristus. Sekalipun kita punya keterbatasan. Kita memang punya keterbatasan. Tapi kita berusaha setiap hari untuk hidup seperti Kristus. Memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tapi kita setiap hari berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Dan kita berusaha mengampuni orang lain. Bagaimana caranya? Kembali kepada jikalau kamu tinggal dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Maka, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Ini ayat powerful banget. Betul. Seringkali kita perlu diajar kebutuhan dan keinginan itu hal yang berbeda. Betul nggak sih? Betul, setuju. Kebutuhan pasti diberi buat kita karena kita butuh. Benar. Tapi kalau keinginan, tidak mungkin kita kasih. Dikasih karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Wow. Betul nggak? Ya. Betul, Tapi setuju. ayat ini berkata aneh, kan ayat ini berkata begini. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah. Minta itu nggak selalu apa yang kita minta itu kebutuhan loh kadang-kadang. Betul nggak sih? Benar. Tapi firman Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta apa saja yang kamu maui. Bukan yang kamu butuhkan loh. Firman ini berkata, minta, bukan mintalah apa yang kamu butuhkan. Tapi minta apa yang kamu kehendaki. Maka semua kamu akan menerimanya. Wow. Ini kan aneh kan? Kita minta apa yang kita kehendaki, kita akan terima. Oh, kok aneh baru kali ini nih. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu butuh, maka kamu akan aku kasih. Tapi kalau kamu sekedar ingin, nggak mungkin dapat. Tapi kali ini ayat Tuhan mengatakan, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wow, itu luar biasa. Berarti aku bisa dong minta mobil Ferrari. Karena aku pingin, siapa yang nggak pingin? Betul nggak? Ya. Tapi kalau kita mundur dari kalimat awalnya, jika kamu tinggal dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, kuncinya di sana. Mintalah yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan tahu bahwa ketika kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita akan bertumbuh dewasa. Dan ketika kita bertumbuh dewasa, pikiran kita menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, kita menjadi murid-murid Kristus yang lebih tahu seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan tidak mau, tidak suka untuk kita lakukan.
Maka Tuhan menjamin, kalau kamu tinggal dalam aku, kalau kamu sudah jadi muridku, kamu tahu isi hatiku, firmanku kamu tahu semua, maka aku berani pastikan, aku berani jamin, apapun yang kamu minta, pasti sifatnya dewasa, bukan lagi kekanak-kanakan. Maka aku berani jamin, apapun yang kamu minta, pasti kamu akan terima. Wow, wow, true. Wow, luar biasa. Nah, Pastor menyambung yang soal murid ini. Kan ketika kita berbicara soal murid, ya baik itu di kuliah, baik itu di sekolah, baik itu di mana, kan pasti ada tata cara yang seorang murid harus patuhi, yang seorang murid harus lakukan. Nah, di dalam kehidupan kita menjadi murid Kristus, selain yang tadi kasih secara etika atau mungkin secara hal-hal yang harus kita lakukan, ada nggak kira-kira hal-hal tertentu yang harus kita hidupi atau yang harus kita lakukan sebagai seorang murid gitu? Sederhana kok sebenarnya. Firman Tuhan juga bilang di Matius 16 ayat 24 25 itu kan bilang, barang siapa yang mau menjadi murid haruslah dia, masih barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Intinya sederhana, memikul salib. Memikul salib itu berarti ya ada penderitaan, ada satu beban yang kita tanggung. Karena apa? Apa yang dunia tawarkan itu berbeda dengan apa yang Kristus minta. Benar. Karena itu, tetapi masalahnya kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita nggak bisa menjadi murid Kristus, tapi di satu sisi kita menjadi murid Kristus, tapi di sisi lain kita hidup sesuai seperti yang dunia mau. Kita nggak bisa ikuti semua tawaran dunia. Betul. Maka menjadi murid Kristus ada harga yang harus dibayar. Memikul salib itu dia. Ada harga yang dibayar ketika dunia tawarkan sesuatu dan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka itu harga bayar kita. Kita katakan tidak pada dunia dan kita katakan ya pada apa yang Tuhan mau. Sederhananya di sana saja. Kita setiap Wow. hari berusaha mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang diajarkan oleh guru kita. Selama kita di sekolah, kita pasti mengikuti apa yang guru kita ajarkan. Benar nggak sih? Benar. Mengapa? Karena kita yakin apa yang diajarkan guru kita baik dan itu berdampak bagi kehidupan kita dan bermanfaat suatu saat bagi kita. Karena itu, guru mengajarkan rumus matematika, kita menghidupi rumus matematika itu, kita pakai rumus matematika itu di saat kita membutuhkannya. Ketika guru bahasa bisa memberikan formula untuk kalimat yang benar, maka kita memakai formula itu menyusun kalimat yang benar seperti apa, subjek, predika, objek, keterangan, maka kita menghidupi kalimat yang benar seperti apa. Sehingga ketika kita menghidupi apa yang guru matematika katakan, apa yang guru bahasa Indonesia katakan, yang guru fisika katakan, maka hidup kita berhasil sebagai murid. Seperti itu kan Kristus. Ketika Kristus mengatakan, ketika Kristus ajarkan tentang pengampunan, kita menghidupi pengampunan. Kristus ajarkan tentang pengorbanan, kita hidupi pengorbanan. Kristus ajarkan tentang memberi diri melayani, kita menghidupi melayani. Ketika kita masuk semua dalam poin-poin kelas-kelas itu, maka kita akan menjadi murid Kristus yang berhasil. Wow. Berarti tanpa memikul salib tidak ada syarat, tidak ada cara untuk menjadi murid Kristus. Tidak ada. Tidak ada cara yang lain selain hidup dalam kasih dan memikul salib. Karena itu pula yang Yesus lakukan. Sebenarnya Yesus sudah memberi teladan yang luar biasa. Toh. Betul. Bayangkan kalau bayangkan kalau kita ini Yesus, kita tinggal di surga dengan segala gelimang harta tahta semuanya ada di sana. Puji-pujian penyembahan semua ada di sana, malaikat melayani kita. Lalu Bapa kita mengatakan, Yesus, aku mau kamu turun ke dunia. Aku mau kamu mati sebagai penebus buat manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka yang tersesat ini, mereka domba-domba bodoh ini, mereka butuh juru selamat. Aku mau mengorbankan dirimu untuk jadi keselamatan bagi mereka. Bayangkan, kalau kita yang jadi Yesus, aku nggak libatkan kamu deh. Kalau aku jadi Yesus, aku akan berkata, what? Kenapa Tuhan? Ya dong. Pasti. Kenapa? Iya Iya. kan? Iya, Bikin yang Paul. udah nyaman. Itu kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Biar mereka menanggung konsekuensinya. Iya, Itu betul. dosa-dosa mereka sendiri. Udah biarin lah. Kalau mau ciptakan ciptaan yang lain, ciptain sesuatu yang baru aja Tuhan. Benar. Manusia versi 2. Manusia versi 1 gagal. Versi 2 kita buat yang lain. Benar. Itu Yesus nggak melakukan itu. Yesus bilang, iya bos. Iya Bapak. Dia taat. Dia menghidupi. Dan dia mengajarkan apa, dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Wow, luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Pastor. Apa Mhm. yang menjadi, yes. Kenapa itu? Oke, apa sih yang menjadi kerinduan hati Pastor di dalam pemuritan ini?
di dalam memuridkan anak-anak Tuhan ini, terlepas berapapun usianya dan apapun Hmm. latar belakangnya, apa yang menyikir dalam hati Pastor di dalam memuridkan ini? Kerinduannya sederhana, bahwa setiap orang bukan hanya hidup sebagai Kristen dalam artian, karena ketika kita bicara Kristen, yang paling jelas adalah Kristen ke gereja, pergi ke gereja hari Minggu, berdoa 3 kali ketika mau makan 3 kali, berdoa bangun Betul, tidur, berdoa mau tidur. benar. Sudah Kristen. Harapan saya, semua orang tahu bahwa kekristenan itu bukan hanya berdoa 3 kali ketika mau makan 3 kali. Hmm, Kristen itu bukan hanya datang ke gereja di hari Minggu 2 jam, setelah itu udah aku Kristen. Harapannya adalah setiap orang menjadi tahu bahwa menjadi seorang Kristen adalah sebuah panggilan untuk hidup menjadi murid Kristus. Sebuah panggilan untuk hidup menjadi seperti Kristus. Karena itu ketika saya Kristen di keluarga saya harusnya menjadi berkat di keluarga saya, sehingga ketika ada orang yang belum mengenal Yesus di keluarga saya, orang akan melihat Yesus melalui saya, dan orang lain akan menjadi Kristen. Sehingga orang lain itu akan menghidupi hidup yang sama lagi dan menjadi berkat di sana, dan menjadikan orang lain belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan juga. Dengan demikian semua orang pada akhirnya akan mengenal Tuhan, dan genaplah apa yang dikatakan Matius 28, ketika Yesus mau naik ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Putra, Bapak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus. Betul kan? Betul, Itu hanya bisa terjadi kalau setiap orang menyadari panggilannya, bahwa menjadi eh, alat Tuhan nggak harus jadi pendeta sebenarnya. benar. Di keluargamu kamu bisa menjadi alat Tuhan. Di profesimu kamu bisa menjadi alat Tuhan. Di sekolahmu kamu bisa menjadi alat Tuhan. Betul. Nah, hal itu yang aku rindukan. Semua orang tahu bahwa setiap orang dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi murid Tuhan untuk memuridkan orang lain. Wow, wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Wow, sebuah kebahagiaan sekali lagi Pastor bisa berbincang-bincang dengan Pastor. Mungkin atas nama semua yang nonton, atas nama diri aku pribadi, aku mau ucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua sharing-sharing yang sangat memberkati. Sedikit merangkum saja pembicaraan kita dari tadi yang sungguh luar biasa. Nih ibarat makanan nih isinya daging semua ini. Harusnya Boleh yang nanti nonton dari awal jadi nih, kolesterol nanti. harusnya nonton nih pasti kenyang harusnya ya. Karena luar biasa. Memang kalau saya boleh merangkum sedikit, ketika kita mau menjadi murid Kristus, kita harus belajar yang namanya untuk yang pertama-tama itu mengasihi dengan persisten kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama. Apapun itu, apapun yang kita alami ya kita harus bisa tetap mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan konsisten, dengan komitmen yang tinggi, kita juga harus melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, belajarlah bahwa kehidupan kita menjadi murid Kristus itu kita memikul salib kita masing-masing. Tetapi salib yang kita pikul hari ini akan membawa dampak bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan sesama kita di kemudian hari. Saya sangat yakin itu. Jadi apapun masalah pergumulan yang kita hadapi masing-masing dengan pergumulannya masing-masing, tetap setia jalani itu, tetap percaya bahwa Tuhan ada in control di dalam setiap situasi yang kau hadapi, tetap setia pada waktunya Tuhan, pasti salib itu yang kau pikul selama ini bakal menjadi satu kesaksian, menjadi suatu dampak yang luar biasa bagi kehidupanmu juga bagi kehidupan sesamamu. Dan juga yang ketiga, belajar untuk selalu taat kepada guru kita, kepada rabi kita yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi teladan yang juga menjadi satu contoh nyata di dalam ketaatannya sehingga mau menebus kita semua tanpa memilih-milih siapa kita. Jadi mari kita juga sebagai murid-murid Kristus belajar taat dan tentunya selalu setia di dalam pemuritan kita kepada guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama, dan juga kita memberkati Pastor Heriadi yang telah menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk perbincangan malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan Tuhan. Kami percaya kami belajar sesuatu hal yang baru malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, apapun Tuhan yang telah kami diskusikan bersama Tuhan, termeterai dalam pikiran dan hati setiap kami Bapa. Biarlah Kau terus membimbing kami, menolong kami, mengajar kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang mengikuti seluruh ajaran-Mu Tuhan Yesus, yang menjadi dampak Tuhan, dan yang melakukan amanat agung-Mu di tengah-tengah kehidupan
kehidupan setiap kami. Lewat pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami dapat menjadi dampak Tuhan sebagai murid-murid-Mu Tuhan yang mengikuti seluruh ajaran-Mu Tuhan. Bimbing kami, tolong kami Tuhan Yesus, sebab tanpa bantuan-Mu kami tidak bisa apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Urapi setiap kami Bapa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang berbelah. Tuhan hamba juga berdoa Tuhan untuk Pastor Heriadi Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kita malam hari ini Tuhan. Kau terus berkati pelayanannya Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang lakukan Tuhan. Kau berkati gerejanya Kingdom Church Tuhan. Kau terus urapi Tuhan. Biarlah melalui gereja Kingdom Kiri Church ini Tuhan, namamu selalu dipermuliakan Bapa. Berkati keluarganya, berkati Tuhan kemanapun dia melayani Bapa. Biarlah Tuhan namamu selalu dipermuliakan melalui segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, pimpinan-Mu sempurna Tuhan Yesus atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami juga ke dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu selalu nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Kami selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai di dalam kehidupan setiap kami. Beracara terus dan terus bimbing kami untuk menjadi murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu yang setia dan selalu melakukan apapun yang Kau kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih, kasih banyak, Pastor. Tuhan Terima Yesus kasih buat memberkati. kesempatannya. Thank you. Dan Terima kasih semuanya. Aku pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. See you all next Sunday di jam 7 sore. God bless you all. Bye-bye. berkati.